Halo Sobat Nova, kali ini Nova mau menceritakan sebuah kisah yaitu asal-usul dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yuk langsung simak. Seperti kisah-kisah dalam film fiksi ilmiah, ide tentang mesin cerdas yang bisa berpikir dan berinteraksi layaknya manusia sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu loh. Tapi, bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini sebenarnya berkembang hingga menjadi bagian penting dalam hidup kita sekarang? Meskipun istilah kecerdasan buatan baru muncul di era modern, keinginan untuk menciptakan sesuatu yang mirip dengan pikiran manusia sudah ada sejak zaman kuno, di Mesir kuno, Yunani, hingga Tiongkok. Cerita tentang mesin atau makhluk buatan yang bisa bergerak atau berpikir layaknya manusia sering muncul dalam mitos dan legenda. Orang-orang sudah berimajinasi tentang patung yang hidup atau mesin yang membantu pekerjaan. Lalu, di pertengahan abad ke-20, di tahun 1050-an, sejarah AI mulai terbentuk secara nyata. Alan Turing, seorang ilmuwan Inggris, mengajukan sebuah pertanyaan yang mengubah dunia. Bisakah mesin berpikir? Turing menciptakan konsep yang dikenal sebagai Turing Test, sebuah cara untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru pikiran manusia. Nah, dari sinilah semangat untuk menciptakan kecerdasan buatan mulai berkembang. Pada tahun 1956, sekelompok ilmuwan dan peneliti berkumpul dalam sebuah konferensi di Dartmouth College. Mereka mendeklarasikan bahwa kecerdasan buatan adalah bidang baru yang layak diteliti. Disinilah istilah artificial intelligence pertama kali diciptakan. Para ilmuwan mulai bermimpi bahwa suatu hari nanti mesin bisa memiliki pikiran dan kecerdasan layaknya manusia. Di tahun-tahun berikutnya, penelitian AI berkembang pesat. Komputer pertama mulai bermain catur, bahkan meniru percakapan manusia sederhana melalui program seperti Eliza. Tapi, perjalanan AI tidak selalu mulus. Setelah dekade kemajuan, ekspektasi berlebihan justru membawa kekecewaan. Dunia menyadari bahwa menciptakan kecerdasan buatan ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Dana penelitian pun mulai berkurang dan istilah musim dingin AI melanda. Tapi, AI tidak mati begitu saja. Di era 1980-an dan 90-an, muncul terobosan baru dengan diperkenalkannya machine learning atau pembelajaran mesin. Alih-alih memberitahu mesin apa yang harus dilakukan, para ilmuwan mengajarkan mesin untuk belajar dari data. Mulailah AI berkembang dengan pola pikir yang berbeda, hingga akhirnya kembali mendapatkan dukungan dan dana. Perkembangan semakin pesat di era 2010-an, saat konsep deep learning mulai digunakan. Dengan adanya big data dan peningkatan kemampuan komputer, AI sekarang bisa memproses dan memahami data dalam jumlah yang sangat besar. Kita mulai melihat mobil tanpa pengemudi, asisten virtual di ponsel, hingga komputer yang bisa mengenali wajah kita. Kini, AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari diagnosis medis, penerjemahan bahasa, hingga pengambilan keputusan bisnis. Dan ini baru permulaan loh, di masa depan, AI berpotensi mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan merawat bumi. Namun, dengan segala kemajuan ini, pertanyaan awal dari Alan Turing tetap relevan. Bisakah mesin benar-benar berpikir? Atau lebih penting lagi, sejauh mana kita akan membiarkan mereka berpikir? Sejarah AI telah berjalan panjang dan menarik, dan kita semua adalah bagian dari perjalanan masa depannya. Itu saja yang Nova ceritakan hari ini. Tonton terus konten-konten JT Innova dan follow JT Innova untuk konten menarik lainnya. See you!